Jual beli atau berdagang adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keseharian kita. Dari toko kelontong sampai supermarket besar, semuanya berlomba-lomba menawarkan produk, barang, dan jasanya dengan penawaran yang menarik, promo, dan harga yang beragam. Bagi pengusaha kecil dan menengah atau UKM, penting untuk bisa menghitung harga pokok produksi sebagai acuan menentukan harga produk agar barang atau jasa yang ditawarkan bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Dalam video ini kami berikan cara perhitungan sederhana untuk menentukan harga pokok produksi dan harga jual produk. Kami sertakan juga review produk kami, yaitu rombong aluminium pesanan Ibu Ella di Krian. Yuk simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi di channel Budi Luhur Aluminium. Bagaimana kabarnya semuanya Budi Luhur lovers dimanapun berada? Mungkin sebagai pengusaha pemula kita bingung untuk menentukan harga pokok produksi, dan atau bahkan bingung mau kita jual berapa atau kita hargai berapa produk kita. Hari ini kami akan berikan tutorial cara perhitungannya menentukan harga pokok produksi dan harga jual dari produk kita. Simak videonya sampai selesai. Juga kami sisipkan video tentang rombong aluminium review pesanan dari Ibu Ella di Krian, yaitu rombong aluminium untuk jual tempe mendoan. Semoga kesuksesan selalu menaungi kehidupan kita, usaha kita, dan keluarga kita. Jangan lupa like and then subscribe, push the bell. Semoga Allah meridhoi langkah kita semua. Pemuda itu semangatnya. Pemuda, kebaikan yang kita lakukan akan terus menular, berputar, dan pasti akan kembali pada diri kita. Jadi teruslah berbuat baik. Pemuda itu semangatnya. Hari ini kami akan mereview rombong aluminium Ibu Ella di Krian untuk berjualan tempe mendoan. Rombong tempe mendoan Ibu Ella mempunyai dimensi panjang 150 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 185 cm plus roda. Dengan bahan rangka aluminium dan dinding ACP aluminium komposit panel menjadikan rombong Ibu Ella kuat dan awet.
terdapat fitur sayap peneduh penjual dan pembeli, juga 2 lampu penerangan untuk buka di malam hari dan branding dengan bahan stiker. Untuk roda menggunakan roda motor Mio dengan pangkon dan penyangga stabilizer dari besi. Untuk mendukung aktivitas jualan di dalam rombong Ibu Ella terdapat tempat kompor, etalase showcase, ruang storage di atas, juga laci untuk menyimpan uang. Sebagai pengusaha pemula, mungkin kita akan dibingungkan terkait harga. Berapa harga jual yang pantas untuk produk kita, harga jual kepada konsumen. Harga jual produk kita bisa dihitung dimulai kita mencari harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah berapa harga yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit, 1 pieces, 1 buah dari produk kita. Hari ini kami akan contohkan perhitungannya. Semisal kita menjadi pengusaha bakso, kita cari dulu harga pokok produksinya. Semisal hari ini kita membuat 250 porsi kapasitas bakso harian kita, dan juga untuk biaya produksinya, total biaya produksi semisal biaya bahan, sewa lahan, listrik, karyawan dan sebagainya itu 1.500. Jadi untuk mencari harga pokok produksi adalah total biaya produksi dibagi dengan kapasitas produksi. Coba disimak keterangannya. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya kita seumpama adalah pengusaha bakso yang sedang menghitung berapa harga 1 mangkok baksonya yang pantas kita jual, harga jual. Jadi tadi setelah kita analisis bahwasanya kita kapasitas produksi harian kita adalah 250 porsi dan total biaya produksinya adalah 1.500, maka untuk menentukan harga pokok produksi, total biaya produksi dibagi dengan kapasitas produksi. Jadi 1.500 dibagi 250 porsi sama dengan Rp6.000. Jadi untuk membuat 1 mangkok bakso, biaya produksinya, harga pokok produksinya adalah Rp6.000. Simak keterangannya. Berikutnya kita akan menentukan margin atau laba. Misal kita menginginkan laba dari produk kita adalah 25%, bisa jadi, atau 30%. Tapi laba, persentase laba yang kita inginkan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Penerimaan pelanggan. Artinya apakah harga kita ini masuk dalam segmentasi produk high level, pelanggan-pelanggan untuk kelas atas, atau untuk middle konsumen, atau untuk pelanggan kelas menengah, ataukah nanti produk kita nanti untuk konsumen kelas bawah. Artinya kita yang tahu dengan harga pokok produksi tadi 1 mangkoknya 6.000, produk kita ini pantas dijual untuk segmentasi konsumen kelas yang mana. Nah, artinya nanti persentase yang diambil adalah kisaran dari segmentasi harga yang kita sasar. Itu ya. Yang kedua adalah pesaing. Semisal kita ambil segmentasi di sasaran konsumen kelas bawah, maka kita harus lihat-lihat harga pesaing. Apakah harga pesaing dengan harga kita tidak berbeda jauh, atau apakah harga pesaing dengan harga kita nanti bisa sedikit lebih mahal kita. Lebih mahal artinya kita harus mempunyai keunggulan.
Artinya disparitas harga di antara segmentasi yang sama kita dengan pesaing jangan sampai terlalu jauh, baik itu di bawah ataupun di atasnya, sesuaikan dengan quality produk kita. Faktor ketiga adalah faktor biaya. Apakah nantinya harga jual kita ini baik labanya dan pokoknya nanti bisa untuk menutup semua total beban biaya. Itu yang terakhir. Faktor keempat adalah kemanfaatan laba. Apakah nantinya laba bisa untuk keberlangsungan produksi selanjutnya besok untuk kita jualan terus, dan juga menghidupi owner, menghidupi pemilik bisnis. Ini yang penting. Jadi untuk kasus ini kita inginkan laba 25% setelah menganalisir faktor-faktor tadi. 25% dari harga pokok produksi yang 6.000 tadi adalah berapa? Jadi 25% kali 6.000 ketemu 1.500. Jadi kita menginginkan laba 25% dari harga pokok produksi. Kita lanjutkan setelah ketemu harga pokok produksi sebesar Rp6.000 dan margin laba yang kita inginkan adalah 1.500, maka sudah ketemu harga jual produk kita adalah harga pokok produksi per mangkoknya ditambah dengan margin laba yang kita inginkan. Dalam hal ini per mangkok bakso yang kita jual harga pokok produksinya 6.000 ditambah margin laba 25% yang kita inginkan adalah 1.500, maka 6.000 tambah 1.500 adalah 7.500. Jadi per mangkok bakso yang kita akan jual kita hargai 7.500 berdasar atas harga pokok produksi yang telah kita hitung 6.000 dan persentase 25% laba yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Jadi setelah harga pokok produksi ketemu, margin laba yang kita inginkan ketemu, dan sehingga menjadi hasil akhir harga jual produk kita 7.500. Kita tadi beranalogika kita menjadi pengusaha bakso. Lalu berapa sih omset profit bersih yang kita hasilkan dari harga 7.500 tadi? Jadi bila kita flashback, kita satu hari itu membuat 250 porsi bakso. Kita kalikan 7.500 per mangkoknya. Bila satu hari itu 250 porsi itu habis terjual, berarti 250 porsi kali 7.500, hasilnya adalah Rp1.875.000. Untuk mengetahui berapa profit bersihnya, itu tadi masih omset kotor ya, Rp1.875.000. Maka harga omset total atau omset kotor tadi dikurangi total biaya produksi di awal yang sebesar 1.500. Jadi profit bersih dari 250 porsi bakso yang kita buat hari ini dan terjual adalah Rp1.875 dikurangi 1.500, hasilnya adalah Rp375.000. Satu harinya kita dapatkan untung dari 250 porsi bakso yang kita jual satu mangkoknya 7.500. Oke Budilur Lovers, cukup sekian video dari kami hari ini. Semoga videonya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana tadi kita menghitung harga pokok produksi sehingga kita mengetahui harga jual dari produk kita.
Semoga kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita semua. Sebelumnya jangan lupa like, share, and then subscribe. Salam sukses selalu.